Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6. Ya, kita gambar lagi nih. Kubus lagi nih. Kita gambar kubusnya. Ini misalkan saja kubusnya. Ya. Ini kubusnya namanya tadi A B C D ya. E F G H. Ya. P adalah titik tengah EH. Jadi P itu adalah titik tengah dari EA ya. Mana EH? Ini P ini. Ya. Q adalah titik tengah dari BF. Ini Q. Ini Q titik tengah dari BF. Ini Q. Kemudian R titik tengah dari CG. Ini CG. Ini R. Ya. S adalah titik potong antara AC dan BD di lantai. AC di lantai dengan BD. Ini S katanya. Titiknya titik S ya. Yang ditanya jarak titik S ke bidang PQR. Ya. Jarak S ke bidang PQR. Karena PQR ini adalah bidang, bisa kita perluas. Kita amati bahwa QR itu sejajar dengan BC. QR itu adalah sejajar dengan BC. Maka bidang PQR kalau kita perluas ini sama saja dengan bidang QRHE. Sama dengan QRHE ya. Itu bidangnya. Jadi ya, kalau begitu jaraknya kita harus buat bidang. Kita harus buat bidang yang melalui titik S tegak lurus dengan bidang QRHE tadi atau QRP atau PQR ya. Bidang yang kita buat ini ke tengah ya. Yang tegak lurusnya ini posisinya. Yang tengah sini. Posisinya tengah ini. Posisinya. Nah, pada saat pertemuan itu ya. Ya. Jadi kalau seandainya perpotongan ini saya namakan titik M ya. Jadi PM itu adalah wakil. PM itu adalah wakil dari bidang QRV atau PQR. Ya. Yang ditanya jarak titik S ya. Nah, kita keluarkan bidangnya. Kalau ini saya namakan K, ini saya namakan L ya. Jadi saya keluarkan segitiga KLMP. Nah, kita lihat, kita keluarkan bidang KLMP. Ini. Nah, seperti itu. Ini K, ini L, ini M, ini P. Ya. Ingat tadi rusuknya adalah rusuknya 6. Jadi KP ini 6. Ya. KL juga 6. Ya. Sementara ML ini tengah-tengah ini ya, separuhnya ya. Ini posisi tengah ini tadi. Ya. Karena QR itu garis tengah ya. Jadi ML itu panjangnya adalah 3 ya. Kalau seandainya dinamakan jarak S tadi adalah separuh dari KL ya. Di sini S, titik S-nya. Nah, titik S-nya itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau KLMP kita perpanjang, kita perlu lebar, kita perluas. Nah, ini. Ya, dengan menggunakan dalil jajar tengah bahwa karena ini tinggi ini 6, tinggi ini 4, tinggi ini 3, maka panjang ini 6, panjang ini juga akan 6 karena separuhnya, ya. Ini kita namakan segitiga apa nih namanya, misalkan O lah, ya. Jadi amatilah segitiganya, ya. Amati bentuk segitiganya. Panjang dari SL itu adalah 3 ini.
Panjang SL-nya separuh kan? SL-nya 3 ya. Apa yang perlu kita amati? Lihat segitiga kecil ini. Segitiga MLO. Panjang dari MO itu adalah 3 akar 5 Pitagorasnya ya. Nah, jarak S ke bidang PQR sama saja dengan jarak S ke PO. Karena PO itu adalah perpanjangan dari PM. Nah, namanya jarak pasti tegak lurus. Ini tegak lurus posisinya. Kita namakan S aksen nilai ini. Jadi ini jarak ini sama saja dengan S aksen ya. S aksen jaraknya itu ya. Lihat sudut O. Ya. Sudut O, kalau kita lihat sin dari sudut O, pada segitiga OLM, sin dari sudut O itu sama saja dengan sin sudut O. Berapa sinnya? 3, sisi miringnya 3 akar 5 ya. Nah, sekarang lihat pada segitiga O S aksen S. O S aksen S. Lihat sin O. Sin O itu sama saja dengan S aksen per 9. Karena sisi miringnya adalah SO. Sementara ini sama ini. Oh, berarti S aksen per 9 itu nilainya sama dengan 3 per 3 akar 5 ya. Habis nih. Jadi kalau begitu S aksen jarak itu sama saja dengan 9 per akar 5 atau 9 per 5 akar 5. Oh, jadi jarak dari titik S ke bidang PQR itu adalah 9 per 5 akar 5 ya.